Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Menggelitik Kotak. Nah, kali ini kita masuk di episode ke-7. Nah, kali ini juga kita bareng seorang penyair. Nah, kalau di Kota Mamuju ini pasti yang aktif di dunia literasi atau yang aktif eh, dalam dunia puisi pasti mengenal kakak yang satu ini. Namanya Kak Sapri Arifuddin Masar. Beliau sangat produktif dalam menulis syair dan juga puisi. Beberapa buku sudah diterbitkan, termasuk beberapa kumpulan juga, kumpulan ontologi juga, beberapa puisi. Beliau ini konsen sekali di bidang puisi. Nah, kita menjadi apa ya? Menjadi penasaran bagaimana sih seorang Kasapri ini bisa sangat menyukai dunia sastra atau suka menyusun puisi-puisi sampai membuat IG sendiri yang bernama Puisi-Puisi Sapri. Oke, kita langsung undang beliau. Gimana kabarnya Kak? Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah. Mungkin So lagi far so good. masing-masing dengan dunia. Kita punya dunia yang sama, Fikram. Saja Atau bedanya di Fikram di sektor yang televisi, berbeda. saya di radio, Oh iya, dunia siaran, dunia menyiar. dunia siaran. Dan juga saya juga Oke. suka dunia literasi dan juga kita ketemu di situ juga. Iya. Sama lagi ya. Ya, kita kita ngobrol santai saja ya. Ini bukan Iya. webinar atau kelas-kelas diskusi berat. Iya, tidak ada juga Nggak jadi jenuh dengan hal-hal yang berat. Saya mau santai lah, happy-happy. Iya, betul Karena sekali. terkadang hal-hal yang santai ini terkadang banyak manfaatnya juga. Bukan terkadang sih, Mm-mm. terlalu sering membawa manfaat yang baik. Karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang besar, lupa dengan hal-hal yang kecil. Aduh, ngena banget itu. Terlalu kena. Iya, jadi ada banyak hal di sekitar kita yang luput kita pikirkan karena terlalu banyak memikirkan yang terlalu besar dan jauh. Terlalu besar. Iya. Apa momen corona juga yang menyebabkan kita banyak di rumah itu membuat kita lebih banyak memperhatikan keluarga juga, lebih Iya, betul di sekali. Kita lebih banyak dengan keluarga. hal-hal yang kita habiskan di luar akhirnya bisa dikurangi karena pandemi, karena terpaksa mungkin, kalau tidak mungkin begitu. Jadi ada hikmahnya juga pandemi dia. Iya, bahkan banyak karya-karya muncul ini Kak karena pandemi. Mungkin buku keempat Kasapri ini akan terbit mungkin juga. Kalau dalam bentuk draft sudah ada, cuman ini tinggal menunggu momen yang tepat dan selalu ada proses Untuk penyuntingan. syuting. Jadi iya draft dasarnya sudah ada, cuman selalu disunting, disunting dan disunting. Luar biasa. Saya waktu Iya. pertama kali sampai sekarang ini saya belum pernah menerbitkan buku, tapi selalu dapat semangat dari Kak Sapri ini. Ya kan sebenarnya ini proses pencarian yang barangkali jalannya Fikram dan jalannya saya beda tuh, cuman kita akan menuju ke jalan yang sama saya pikir. Iya, insya Allah. Walaupun Mm-mm. jalannya lambat, seperti Iya tulisan begitu, Kak Sapri yang betul. terakhir ini. Melamban bukan berarti tidak punya tujuan. Iya, betul sekali Kak. Gimana ya? Kita mulai bagaimana ini Kak? Oke, Saya tema kita kan terserah sastra Fikra dan saya. puisi. Iya. Saya senang sekali juga diajak ngobrol Kita sama Fikra malam hari ini. bertanya-tanya kenapa Kak Sapri tertarik dengan dunia sastra dan puisi. Saya penasaran sekali. Sebenarnya ada hal dramatis apa atau hal romantisme apa sehingga menyebabkan Kak Sapri ini cinta dengan dunia sastra dan puisi. Iya. Kalau Apakah dilihat background dari keluarganya? sejarahnya, kan sebenarnya karena saya anak sastra sebenarnya. Alangkah tidak bagusnya barangkali Dari kalau jurusan. saya, iya dari jurusan, tidak menyukai jurusan yang saya pilih. Tidak mencintai jurusan yang saya pilih. Bayangkan kalau misalnya Fikram ambil jurusan psikologi apa? Tasawuf modern ya Atau apa? psikoterapi. Iya, kemudian tidak menyukai hal itu. Bayangkan. Iya, Kan tidak mungkin. Artinya kita hanya kuliah menghabiskan 4 tahun dengan hal yang sia-sia. betul, Maka betul, dari betul, itu betul. ya mau tidak mau harus disukai memang.
mau tidak mau Iya, itu yang pertama, dicintai alasan yang dan pertama. disukai agar bisa Dicintai. selesai. Betul. Supaya dia tidak menjadi beban, bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi sesuatu yang ketika Hmm. dikerjakan it's okay, kalaupun tidak ya tidak apa-apa juga. Tidak ada hal-hal yang perlu, Oh, iya, tidak ada yang perlu menuntut kita toh, saya kira begitu. iya. Kecuali diri kita sendiri, karena kan kita yang punya capaian sendiri, kita punya target sendiri. Misalnya ke depan Betul, saya mau betul. jadi ini, mau baca buku ini, mau terbitkan buku ini, semua kan dari kita sendiri, tidak ada tuntutan dari orang lain sebenarnya. Karena pada akhirnya semua berpulang ke kita. Karena pada dasarnya ya hidup itu tidak tidak punya perwakilan, tak ada keterwakilan atas apa yang kita rasakan gitu. Ya pasti Wow. kita yang hadapi, kita Iya, yang betul punya sekali, Kak. iya punya jalan sendiri. Bukan perwakilan buku yang mendikte kita, Kak. Ini dari Iya, jadi sisi buku. kita yang menentukan semua itu. Bahkan untuk menentukan bahan bacaan kan datangnya dari kita sendiri. Betul. Karena kalau bayangkan kalau misalnya buku yang mendikte kita, ada banyak buku yang kita baca dan ada banyak yang kita tahu dan Perspektif. kita tidak punya landasan epistemologis yang jelas, maka kita akan gampang diiring. Misalnya, kalau hari ini saya baca buku buku filsafat A misalnya, kemudian beberapa hari kemudian saya baca filsafat yang agak progresif ke kiri-kirian. Iya. Jadi kalau kita tidak punya ini ya kita akan terombang-ambing dalam ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan ini ya sangat luas sekali. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya, kembali lagi, Kak. Apa yang menyebabkan Kak Sapri itu? Apakah hal yang apa punya kisah dramatis apa atau apa karena hal romantis apa? Iya, Apakah karena sebenarnya hanya iya jurusan ya. sastra sehingga bertanggung jawab atau bagaimana, Kak? Ada alasan lain sebenarnya. Ini alasan yang sangat personal, tapi karena Fikram Sangat yang personal, minta, Iya, iya, saya sampaikanlah ke Fikram ini malam-malam hari ini. eksklusif hanya di mana brand. Iya. Jadi proses perkenalan saya sama dunia buku, dunia bacaan itu justru terlambat menurut saya. Saya Hmm, masuk ya, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, kemudian menghabiskan hampir 2 tahun awal dengan tidak melakukan ya. sesuatu. Dua Cuman tahun awal. ikut organisasi kader lepas, ikut organisasi kampus, ikut himpunan dan sebagainya, tapi tidak begitu aktif. Nanti masuk semester, kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 ke atas, baru saya mulai mengenal dunia yang baru, dunia bacaan itu. Itu dikarenakan karena di awal-awal ya sebagai orang yang datang dari kota yang kecil ke kota yang besar, melihat suasana kota yang sangat luar biasa ramenya, hiruk pikuknya sangat riuh. Saya ketemu dengan orang yang membuat saya tidak memikirkan hal lain kecuali dengan persoalan romansa gitu. Itu Oh, yang saya iya. pikir sebuah jebakan yang baru saya sadari sekarang. Siapakah orang itu? Iya kalau itu ya kayaknya terlalu jauh kalau sebut orangnya ya. Iya, iya. Oke. Iya, Terus jadi Kak, itu salah satu alasan juga jadi saya anggap itu sebagai jebakan. Tetapi untungnya saja saya bisa keluar dari jebakan itu. Pun misalnya bukan saya yang inginkan untuk keluar, dikeluarkan. Tapi kan Iya, iya. pada akhirnya ada banyak hal yang bisa kita petik setelah kejadian-kejadian yang buruk di masa lalu. Hmm. Dari Jadi situlah gitu. muncul kumpulan kata-kata di kepala sehingga Iya, tersusun jadi tulisan. awalnya buku saya jadikan tempat pelarian dari rutinitas saya yang berubah 360 derajat ketika ketika berada pada palung kesedihan yang dalam. Saya mencoba untuk menemukan satu satu aktivitas yang membuat saya lupa tentang kesedihan-kesedihan yang saya alami. Ketemulah sama buku. Meskipun pada awalnya saya ketemu buku yang bisa dibilang jenis buku yang populer untuk remaja, tenlit, buku tenlit. Template. Iya, itu yang mengawali. Saya bersyukur dan tidak menghardik tulisan tersebut sebagai tulisan yang eh, apa namanya ya, yang tidak berguna karena saya berangkat dari situ untuk melihat hal lebih luas lagi.
pertemuan saya dengan dunia membaca dari buku-buku template. Jadi saya tidak mendiskreditkan buku-buku tersebut menjadi buku-buku yang tidak ada gunanya. Karena toh bagi saya itu berguna. Template itu apa itu Kak? Saya baru ini. Oh, ya iya, template itu dia non sastra, non apa ya? Bukan sastra berat. Banyak orang yang bilang bahkan Kayak bukan misalnya sastra. Boy Chandra begitu. Boy Chandra, itu buku-buku Oh, template kira-kira. wow. Yang Dari pangsa mungkin gitu. pangsa pasarnya itu justru remaja yang bukunya banyak bicara Template. tentang persoalan hubungan asmara. Hmm, Kira-kira hanya ini ya begitu. romantis. Segmentasinya ya, segmentasinya itu lebih ke remaja. Termasuk ini ya, romantisme Islami, termasuk itu. Iya, sebagian, tetapi tidak semua. Oh, tidak semua. Kadang juga Intinya berat. sasaran pasarnya itu anak remaja, Awas tidak Kak, dikhusus. ceplos. Iya, tidak dikhususkan Oke. untuk bukunya dijadikan sebagai bahan membangkitkan daya nalar kritis kita. Kita Hmm. terhibur dengan membaca buku itu, tetapi untuk kritis tidak. Hmm. Beda misalnya kalau kita baca yang betul-betul sastra. Nah, tadi hanya ya asik saja ada perspektif lain dalam hal romansa seakan-akan kita didikte atau apa ya kayak drama Korea Iya, begitu, drama Korea. iya. Hanya Kan dari situ terpesona dengan kemudian kisahnya. eh, kita lebih banyak berkutat pada hal-hal yang sifatnya personal, sementara di saat yang sama di luar sana kehidupan ini berputar tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ada misalnya orang-orang yang digusur tanahnya, ada lahan tangkapnya diambil sama perusahaan besar. Itu kan terjadi di sekitar kita. Kalau kita terlalu banyak membaca buku-buku yang misalnya hanya cukup untuk menghibur, maka kita tidak akan kritis terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi termasuk pentingnya membaca itu membangkitkan nalar kritis. Iya. Dan salah satu fungsi sastra itu. Salah satu fungsi sastra ya, bukan hanya Iya. sekedar romantis-romantis atau Iya. Itu yang bikin cewek penting untuk lepek ya. betul. Itu yang penting Iya. itu yang penting sebenarnya untuk dibedakan antara sastra yang betul-betul sastra dengan yang itu tadi yang saya sebutkan. Tapi di luar sana bagi mereka yang tidak menggeluti dunia kesusastraan itu menyamakan, menyamaratakan. Iya, Jadi menganggap bahwa ya sastra itu ya paling cinta-cintaan. cinta-cintaan, romantis-romantisan. Jadi dipandang sedemikian sempit seperti itu. Wow. Jadi sastra itu salah satunya juga membangkitkan daya nalar kritis dengan mungkin dengan eh, pilihan-pilihan kata yang kemudian menjadi syair, sajak ya mungkin, Iya. yang langsung dipahami atau mungkin bisa langsung menyinggung atau apa Nah, gitu. kalau menyoal persoalan sajak pun puisi itu sebenarnya persoalannya lain lagi karena masuk ke teknis sebenarnya. Hmm, Apakah daya ucap kita menggunakan bahasa yang gamblang atau eksplisit, ataukah misalnya daya ucap kita menggunakan bahasa yang implisit atau tersirat? hmm. Ini persoalan teknis saja, karena kan ragam puisi kan banyak. Memiliki Iya, bentuknya pun berbeda-beda. Kalau di Arab terkenal dengan syairnya, di Jepang terkenal dengan haikunya, di Italia terkenal dengan sonetanya, di Indonesia justru yang terkenal adalah pantunnya. Di Sulawesi Barat yang terkenal adalah kalindakdaknya. Jadi di banyak tempat Linda, kalindakdak namanya. Di banyak tempat memiliki jenis puisinya sendiri hmm. dengan Tapi bentuknya yang kalau kita berbeda. tarik dulu Kak, sastra itu sebenarnya terbagi menjadi apa dan terbagi menjadi berapa jenis sih untuk sebagai ini pemahaman umum? Nah, sastra sebenarnya secara sederhana dibagi atas 3. Sejarah Sastra, sastra, ilmu hmm, sastra, dan kemudian sastra itu sendiri. Jadi beda misalnya itu ilmu kesusastraan yang membedah karya sastra dengan teori-teori sosial, teori filsafat dan lainnya, sama karya sastra. Karya sastra itu dibuat oleh pengkarya, pengsastra yang buat. Sedangkan ilmu sastra itu pasti dibedah sama akademik.
Jadi makanya ada disebut jurusan sastra Iya, yang jurusan tugasnya sastra. beda-beda karya sastra Hmm, dengan teori-teori yang dia pakai, entah teori psikoanalisa, teori filsafat, oh, teori sosial, jadi dia pakai sejarah untuk bedah dan sastra, kupas ilmu sastra. sastra, kemudian sastra itu sendiri dibagi Iya, menjadi tiga kali. iya. Kalau sastra kan Hmm, ya itu tadi kita bikin novel, kita bikin puisi, kita bikin langsung cerpen. ini praktik Iya, ilmu sastra ya itu yang bedah lah. yang bedah Akademisi lah. puisi. Ini alirannya ke sini, ini jenisnya Iya. ini, yang kayak begitu. Aliran lain lagi, banyak lagi alirannya. Ada yang Wow, disebut dengan wow, dalam realisme. sekali banyak. Iya, banyak. Jadi Sejarahnya, kalau sejarah sendiri itu gimana, Kak? ya kalau sejarahnya kalau di Indonesia ya sejarah sastra Indonesia. Dimulai dari kapan sastra Oh, Indonesia mulai mengenal dari kapan kita mulai mengenal sastra itu tidak terlepas dari pertama kali kita menggunakan bahasa. Kita rujuk ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri menjadi tonggak bahasa Indonesia. Tidak lepas dari puisi itu Vikram. Jadi orang puisi. pertama kali yang Jadi paling puisi dan banyak, sastra. iya, jadi bahasa Gimana itu? kita yang dipakai sekarang ini tidak lepas dari puisi. Oh, Karena kalau kita mau rujuk akarnya, bahasa kita, tonggaknya bahasa Melayu, Melayu itu sendiri yang paling banyak memasukkan entry ke dalam KBBI, seorang sastrawan namanya, semoga saya tidak salah, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Wow, dia Iya, Hamzah seorang Fansuri sufi sama, juga. Kalau dalam dalam tasawuf. iya, sama siapa ini, Raja Ali Haji. Eh, saya lupa ya, kira-kira ada lah. Jadi mereka berkontribusi besar terhadap ini, bahasa yang kita pakai sekarang. Kita kan kebanyakan bahasa Melayunya kan, sebagai bahasa Indonesia. Tapi timbul pertanyaan, Kak, apa hubungannya timbulnya bahasa dengan puisi sendiri? Itu bagaimana? Apakah dari Iya, puisinya iya, kemudian iya. dimasukkan ke KBBI atau bagaimana? Betul. Jadi kalau kita mau maknai puisi yang paling sederhana adalah cara Iya, kita itu bicara. dulu dong. Iya. Oh, Pada saat Vikram bicara sekarang itu sudah berpuisi. Kenapa? Karena pada saat kita bicara kita memilih diksi yang paling tepat untuk dikeluarkan supaya lawan bicara kita mengerti. oh, Iya. Itu paling sederhana sekali tuh untuk memaknai sebuah puisi. Belum masuk ke teknis. puisi. Ini paling dasar. Jadi Puisi itu definisi puisi paling dasar. pemilihan kata yang keluar dari Iya. mulut begitu sehingga menjadi ucapan. Iya. Kan kalau kita bicara Sederhananya. pasti kita pilih daya ucap yang paling tepat. Nah, Hmm, kalau kita mau agar geluti tersampaikan. dunia, kalau kita mau geluti dunia puisi lebih dalam lagi, maka ya kita tambahi tidak hanya diksi, tetapi kita akan bicara persoalan daya ungkap, kita akan bicara persoalan bagaimana cara kita mengucapkannya, estetika apa yang kita pakai, aliran apa yang kita ikuti. Wow, ya, ya, ya. Jadi banyak. Kalau Kak Sapri sendiri punya aliran apa ini dalam menciptakan syair-syairnya? Ya, Dari saya tahu. kalau aliran untuk sejauh ini saya tidak punya aliran sebenarnya karena saya akan menulis sesuai dengan misalnya ya, saya jujur bukan penulis yang tiba-tiba dan ujuk-ujuk tiba-tiba nulis sesuatu dan saya menganggap bahwa itu adalah temuan saya. Tidak mungkin lah. Tidak Hmm, ada yang benar-benar baru. Pasti semua terpengaruhi dari yang ya, masa betul, lalu kan. sepakat ya. Iya. Jadi misalnya kalau saya baca puisi liris, dalam hal ini misalnya puisi-puisi Sapardi Djoko Damono, maka ketika saya menulis beberapa hari setelah membaca buku puisinya Sapardi, dengan sendirinya cara berpuisi saya akan ke Sapardi-Sapardian. Oh, ya, ya, ya. Iya, begitupun misalnya kalau beberapa waktu lalu saya baca misalnya bukunya Rendra atau bukunya Saud Situmorang, maka cara berpuisi saya tidak lepas dari situ. Hmm, Tapi baru-baru ini saya ikut kelas menulis. Kita di kelas itu dituntut untuk bagaimana supaya paling tidak menemukan daya ucap sendiri. Jadi sekarang ini saya masuk dalam sebuah proses menemukan daya ungkap dan daya ucap. daya ungkap dan daya ucup yang langsung hadir dalam diri. Ah, Keaslian ah. mungkin di Kak. Itu Keaslian itu diri. yang sebenarnya dicari, keaslian diri dan autentitas. Autentitas yang saya maksud bahwa
kita tidak berbohong di dalam menuliskan puisi itu. Hmm, Hmm, betul-betul lahir dari kegelisahan dan lahir dari diri kegelisahan sendiri. dari Itu kayaknya sendiri. mahal, Kak, karena saya sendiri sangat ini, apa ya, itu dapat sumbernya dan kemudian mengeluarkan pasti dari buku. Tapi sebuah tantangan juga, karena pada akhirnya kan kita sendiri seperti kata Kak Sapri tadi, Iya, kan itu sendiri dan apa bertanggung namanya? jawab terhadap pilihan. Iya, betul sekali. Dan kita akan tahu itu. Kita akan tahu ketika misalnya yang kita tulis bukan dari diri kita, yang kita tulis Betul, kita hanya betul, memindihkan pikiran orang lain. Kita tahu karena kita yang alami itu. Tinggal bagaimana betul, kita betul. jujur terhadap itu. Iya, iya. Tantangannya ini, Karena tantangannya. karena orang lain barangkali meskipun mereka tahu, ya mereka barangkali tidak peduli. Tapi Hmm. sebagai seorang yang ingin berkarya, itu menjadi suatu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Autentitas, keautentikan diri, Identitas iya. Dan itu saya pikir aslian. apa ya, proses yang harusnya kita sama-sama cari itu. Proses panjang yang barangkali tidak ujuk-ujuk kita bisa dapatkan toh. Mungkin kita perlu mendaki ke gunung yang terjal terlebih dahulu, setelah Perlu turun ternyata keberanian mendaki juga, Kak, lagi. untuk mengeluarkan otentisitas, apa, Iya, keaslian itu. keaslian Keberanian. itu. Keaslian yang disusun dari itu hasil pembacaan kita, tidak hanya membaca teks. Ini khusus sastra ya, khusus Wow. puisi. Tidak hanya membaca teks, tetapi juga Membaca membaca lagat, gelagat. gelagat. Gelagat, gelagat kan banyak. Sudah 3 kali saya dengar Kak Sapri disertasi dengan ucapan yang sama. Iya, karena kan Gelagat penting, penting. gelagat ini tidak bisa dinafikan sebagai seorang yang menggeluti dunia dunia sastra dan khususnya puisi. Karena kan kalau kita terlepas dari kondisi sosial, keadaan sekitar, ya tentu yang kita tulis justru pikiran-pikiran yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Beda misalnya kalau kita alami, kita rasakan kejadian itu, kita pindahkan itu ke Betul. dalam teks. Ada isinya kali, kayak ada rohnya di Ada dalam rohnya. itu. Ada rohnya. Kalau kita, iya, ada rohnya. Jadi kalau kita misalnya lihat tradisi bagaimana puisi bisa lahir di Indonesia, tidak terlepas dari mantra. Mantra kira-kira apa, Fikram? Mantra-mantra orang tua kita Mantra dulu. itu Setiap kapal akan kayak dilarung, kayak setiap ilmu-ilmu orang, gitu ya. iya. Enggak, Jadi, Kak. uh, ya bukan ilmu hitamnya, mantra ini lebih Oh, kayak ke ilmu gitu. azimat. Iya, lebih ke azimat. Kira mantra-mantra itu kayak bisa orang jalan di air begitu kan. Iya, ya begitulah. Itu kan sebenarnya Bisa apa ya terbang. pengglorifikasian itu kira-kira ya membesar-besarkan. Cuman kan orang-orang tua dulu kita ya apa ya tradisi lisannya kuat sekali. Jadi kalau cerita cerita yang dilahirkan hari ini itu bisa turun temurun masih ada Hmm. tentang orang yang ceramah Iya. di dua tempat, tentang orang yang misalnya berjalan di atas air seperti katanya Fikram. Seperti ceritanya Imam Lapeo yang terus Iya, turun-temurun diceritakan di khususnya turun di dunia temurun. tanah mandar. Dan ketika diperhadapkan pada pikiran kita sekarang, itu kan gimana bisa ini? Tuh, cuman kan itu cerita cerita yang turun temurun diceritakan, itulah disebut dengan sastra lisan, mantra. Artinya kata-kata itu punya ruh. Saya selalu percaya bahwa kata-kata punya ruh. Pun dia tidak mengubah orang lain, dia akan mengubah penulisnya. Iya. Berarti dia Karena seperti pisau bermata dua kan? iya, karena apa ya? Khususnya barangkali yang saya geluti, ketika kita menuliskannya, itu kan bukan untuk menceramai orang lain. Hmm. Hmm. Itu kan kegelisahan yang hadir di diri sendiri. Misalnya kalau di dalam sebuah tulisan puisi ada misalnya kata kau di dalam, ya kau itu Iya. diperuntukkan untuk yang tulis sebenarnya, dan itu khusus saya, data kalau untuk orang lain. Cuman barangkali kenapa banyak yang share, barangkali itu mewakili yang lain meskipun niatnya untuk diri Mewakili sendiri. suara-suara hatinya. Iya, ya suara-suara hati, suara terlalu banyak hal yang kita saksikan dan tidak bisa kita ubah, terlalu banyak kekeliruan dan kita cuma bisa melihat. Dan sebagai seorang yang menggeluti dunia kepenyairan, gejolak batin itu sesuatu hal yang lumrah. Satu yang lumrah. Pertentangan hitam dan putih,
justru gejolak itu yang membuat apa ya, menjadikan sebuah karya, Iya, betul memiliki sekali. roh mungkin salah satunya. Antara pragmatis dan idealisme, kira-kira seperti itu. Selalu ada pertentangan-pertentangan di dalam ini kepala. Dalam Kalau saya kepala. kutip visinya An Mansur, kepala saya adalah kantor yang paling sibuk di dunia. Asik. Wah, jadi terus bekerja, Yang terus bekerja. menghasilkan pikiran-pikiran. Iya. Jadi memang sastra ini eh, terkadang juga digunakan orang-orang untuk mempermudah apa ya, penyampaian, sehingga dia lebih terkesan mudah untuk dipahami, lebih estetik, lebih indah. Nah, itu bagaimana Kak? Ya. Sebagai Eh, bahan public jadi speaking mungkin. penting untuk kiranya dipahami bahwa sastra itu terbagi atas banyak bentuk. Ada puisi, ada novel, ada cerpen. Kalau dia cerpen dan novel, barangkali kita perlu untuk menggunakan bahasa yang gampang dan mudah untuk dipahami pembaca. Karena kita Cerpen dan menyampaikan novel. realita. Beda kalau puisi. Puisi adalah kita menyampaikan citraan-citraan. Kita menyampaikan sebuah perasaan yang sepertinya meskipun orang tidak perlu mengerti, ya cukup untuk dinikmati. Hmm. Jadi puisi itu meskipun bahasanya bahasa tidak perlu dimengerti, sepanjang dia tidak menjadi sajak yang gelap, sepanjang penulisnya tahu apa yang dia mau sampaikan dan apa yang mau dia ucapkan. Jadi bukan sekedar akrobatik kata-kata saja untuk memperlihatkan memperlihatkan Dia jago kemampuan berkata-kata. iya memperlihatkan kemampuan dia berdiksi, tetapi dia tidak tahu apa yang dia ingin sampaikan di dalam apa yang dia tulis. Jadi pemilihan diksi itu satu dari beberapa cara yang perlu untuk kita ketahui dalam menulis puisi. Begitupun dengan penggunaan metafor, metafor apa yang kita pakai, kolokasi apa yang kita mau pakai. Jadi ada juga tekniknya. Tapi bagi yang tidak tahu, belum mengetahui teknik-teknik dasar, ya bukan berarti tidak bisa menulis puisi. Bisa kok. Cuman kadang orang tidak sadar bahwa telah menggunakan teori atau tidak. Bisa. Fikram kalau sekarang mau tulis puisi, bisa. Jadi, Bisa langsung di. iya bisa sebenarnya. Karena kan dasarnya puisi kan, kalau menurut saya, rasa. Kalau Nah, ini tidak ada punya pertanyaan rasa, dari Nur Rahman, Kak. Nur oh Rahman. iya, iya, iya. Bagaimana dengan cerita Wali, Kak? Apa cuma sekedar cerita tradisi lisan? Oh, kayaknya melebar di, kayaknya Fikram yang bisa Iya, jawab ini. lebih lebih ke tasawuf. Tapi ke tasawuf ini, Fikram yang bisa jawab kayaknya. Karena kalau saya masih di sisi yang sama, saya masih percaya dengan kebudayaan yang ada, dengan tradisi yang disebutkan sama penanya. Tetapi di saat bersamaan pula, saya tidak bisa menafikan pengaruh pikiran-pikiran modernisme di dalam pengetahuan saya. Seperti misalnya ada hal-hal yang janggal dalam cerita-cerita yang diglorifikasi, yang terkesan dibesar-besarkan. Itu kan untuk pikiran yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang saya sebutkan tadi agak sulit menerima toh. Bagaimana kira-kira Fikram? Iya. Apalagi misalnya kalau diperhadapkan dengan pengetahuan sains misalnya. Wow, makin bentrok. Makin bentrok kan? Tapi saya tidak mau terlalu jauh bicara itu karena saya kiranya tidak terlalu paham. Mungkin pikiran bisa menambahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini Kak Wilona juga gabung nih, Kak. Salah satu pendiri dari Berkas Neuron yang nanti hari Minggu live bareng kita. Oh Ada iya, halo. Siapa namanya tadi? Kak Wilona. Kak Wilona. Iya, Kak Wilona. Halo, Ini Kak. orang Toraja yang Orang stay keren. sekarang kalau tidak salah di Jakarta. Di Jakarta. Punya kesenangan sama dengan Fikram ya, dunia neuroscience. Iya, neuroscience. Mm-mm. Tapi bedanya saya menyebarkan ini di daerah yang sangat-sangat awam terhadap bahasa istilah-istilah Iya, ini. Tapi itu juga tantangan bagi saya. Ini ya salah betul satunya sekali. saya bikin konten ini supaya dikenal bahwa kecerdasan manusia ini luar biasa. Luar biasa, Punya luas. keunikan masing-masing. Dan ini perlu Salah satunya diapresiasi KKP. Fikram. Tidak
Tidak banyak orang yang memilih jalan yang Vikram pilih. Kenapa bisa itu Kak? Oh iya, yang ini tetap bertahan dengan pilihan seperti Kak Sapri juga yang senang sastra dan puisi dan tetap berada di jalur Iya, itu. tetap Saya salah, tetap di jalur salah satu itu. yang terinspirasi dari itu. Kita perlu komitmen, konsistensi di jalan yang sama. Komitmen, Misalnya konsistensi. kalau kita berada pada bahtera yang akan karam, meskipun kita berada dalam kecamuk ombak di lautan, kalau kita yakin akan sampai-sampai, meskipun pakai sekoci, pakai lepa-lepa, pakai rakit, atau kalau mana berenang. Batang ini, batang yang hanyut. Iya, batang yang hanyut. Artinya apa? Ya kita kita yang punya tujuan itu. Orang lain bisa mengkritik, orang lain bisa mengapresiasi, tapi yang tentukan kita berhenti di jalan itu ya kita sendiri. Dalam ini Kak, ini contoh roh di dalam sebuah kata ini. Ya, Ya kira-kira ya itu yang saya pikir sebenarnya saya pikiran. betul Kak. Terus sekali itu, selama kita masih punya tujuan, dimanapun kita jalan pasti ya akan ke arah tujuan itu. Iya betul. Jadi lanjut lagi Kak. Oke. Ini kapan ini? Buku ketiga di buku keempat atau buku keberapa ini Kak? Ini Tentang masuk puisi. ke buku yang ketiga karena yang pertama itu Iya. apa ya? Kumpulan di Kak. Dibuat dengan sangat terburu-buru. Apa istilahnya itu kalau orang melahirkan Sangat terburu-buru. belum waktunya melahirkan dilahirkan Sesar. nih. Iya di sesar kira-kira begitulah. Terlalu prematur. Terlalu prematur. Iya, terlalu cepat. Jadi Hmm. saya anggap ya cukup untuk diri saya lah. Cukup untuk dikonsumsi secara pribadi. Kalau untuk Kemudian buku buku kedua. selanjutnya, buku kedua temanya sangat tematik. Dia bicara tentang politik yang tentu tidak lepas dari saya sebagai seorang penulis yang banyak mengulas tentang gejolak-gejolak politik yang saya alami baik dari tingkatan keluarga ke tingkatan yang lebih luas. Kemudian di buku yang terbaru saya belum siap untuk menerbitkannya. Hmm. Meskipun barangkali sudah hampir setahun 2 tahun. Saya Buku cuman kedua ini Kak, belum diterbitkan. buku yang kedua sudah, tapi itu juga Jadi oh buku buku yang ketiga. iya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai seorang yang betul-betul niat untuk menulis di buku yang tengah saya persiapkan ini. Tapi Yang ketiga. sampai pada saat ini saya belum memberanikan diri untuk menerbitkannya karena tidak mau terjebak dalam ketergesaan. Saya butuh melamban untuk membuat itu. Tunggu momen Kak di kayak corona begitu. Iya, Apakah tunggu momen. kondisi politik Saya yang perlu lebih banyak normal? belajar. Iya. Hmm. Jadi ikut kelas menulis, baca lagi beberapa buku, kemudian kalau misalnya ada puisi yang tidak layak dan saya anggap itu buruk, ya saya hilangkan dari draft. Kalau misalnya sudah disunting, tapi tidak bagus juga menurut saya pribadi, terpaksa dia di blacklist, hapus, Blacklist. mau tidak mau. Ini. Resim. Jadi bukan berarti kalau kita sudah menulis itu tidak dihapus kalau misalnya sudah yakin toh, tapi kalau memang itu dianggap tidak bagus ya hapus saja, buang saja. Hmm. Buang saja. Iya, Dan jangan berani-berani share karena di dunia digital itu sangat jahat. ya ada rekam jejaknya ya. Tapi kalau saya pribadi Vikram tetap juga saya share kalau yang sudah maksudnya Sudah. tulisan itu misalnya saya tulis ketika saya mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya saya sudah menemukan pengetahuan baru, tidak juga menghilangkan jejak-jejak itu, biarkan itu dia menjadi semacam perjalanan buat saya. Oh ternyata saya pernah menulis yang seperti ini. Tetapi saya selalu bagikan, karena saya selalu percaya bahwa meskipun tulisan itu untuk diri saya sendiri, saya itu menulis kayak semacam tabib. Jadi Tabib. saya kalau kita tabib orang yang menyembuhkan orang sakit. Oh. Kalau Ah. misalnya ya mantri. Mantri. Iya, jadi setiap saya memposting sebuah tulisan, meskipun yang apresiasi 2-3 orang, itu semacam
pemantik yang membuat ini bara api di dalam jiwa kepenulisan saya tetap terjaga. Tetap terjaga di. Iya, enggak perlu ribuan orang, jutaan orang, satu dua orang saja. Karena saya yakin apapun yang kita tulis pasti menemukan pembaca. Mampu menemukan penikmatnya masing-masing kali. Pasti menemukan pembaca. Bayangkan saja penduduk Indonesia 200 juta lebih orang. 200 juta lebih orang. 200. Masa iya dari 200 juta itu, ya anggaplah misalnya 50% yang sudah bisa membaca, dalam artian membaca teks, itu tidak ada yang membaca tulisan kita di dunia digital seperti sekarang. Beda kalau dulu dunia tanpa internet, semua orang susah sekali untuk menampilkan tulisannya. Terbatas. Tapi sekarang kita punya fasilitas ini, kita memanfaatkan itu, ibaratkan apa ya? Ibaratkan kalau kita misalnya bikin sebuah masakan, kita taruh di meja, silakan makan, silakan kritiki. Kalau suka makan, kalau tidak berhenti. Ya kalaupun misalnya ada yang datang tiba-tiba buang makanan karena tidak enak, itu kan resiko. Iya. Tapi dari situ kan kita belajar tuh, oh ternyata ini. Tapi jangan terpaku sama selera orang, selera pembaca. Jangan sampai karena mengikuti selera pembaca kita kehilangan otentitas. Yang otentik tadi yang kita bahas. Kak, selera pembaca itu. Kalau dia memburu segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Iya. Makanya saya tidak mau menjadikan hobi saya dalam menulis ini sebagai pekerjaan tunggal. Kalau saya menjadikannya sebagai pekerjaan tunggal, maka apapun yang bisa saya peroleh dari menulis, saya akan kerjakan meskipun itu menabrak idealisme misalnya. Karena kita jadikan sebagai profesi untuk mendapatkan uang kan, mau tidak mau dapur harus mengepul. Tujuannya kan uang, bukan potensi apa? Otentitas karya. Nah, kalau misalnya saya punya pekerjaan di luar dari menulis, maka meskipun orang tidak nulis, saya akan tetap menulis karena saya masih tetap hidup. Karena ada gajiku dari pekerjaan yang lain. Jadi saya mau bertanya kan, seberapa besar sastra dan puisi merubah hidup Kak Sapri? Kalau diangkakan dari 1 sampai 10, 10. Kayaknya tidak ada celah yang besar lain. Sekali. Besar, kenapa saya bilang besar? Karena dari situ saya menemukan dunia yang puluhan tahun saya tidak temukan selama hidup. Puluhan tahun. Iya, maksudnya dari lahir toh, SMP, SMA, kuliah. Menemukan ini sesuatu yang akan digeluti sampai akhir hayat mungkin Kak. Iya, kira-kira seperti itulah. Jalan yang dipilih toh. Meskipun banyak orang bilang jalan ini adalah jalan yang penuh dengan kesunyian. Jalan yang penuh dengan kesunyian. Tapi inilah masih banyak hal yang perlu dipelajari dan lebih penting dari sastra itu yang mau saya bilang. Meskipun bagi saya itu penting, tapi masih banyak hal yang penting. Misalnya kalau kita sedang membaca, menulis sastra dan tiba-tiba di saat yang sama kita dibutuhkan sebagai seorang relawan dalam sebuah bencana, ya kita akan lebih pilih itu. Tinggalkan dunia kesusastraan kita. Bersikap ini ya, lebih realistis. Nah, betul sekali. Jadi kan pembacaan titik kulminasi kita dalam membaca sastra itu kan adalah kemanusiaan kalau menurut saya. Jadi puncaknya orang yang membaca sastra dia akan menemukan sisi-sisi kemanusiaan. Tanpa perlu dengar ceramah-ceramah kemanusiaan atau khotbah-khotbah kemanusiaan bahwa manusia harus seperti ini, manusia harus bla 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 bla, kau harus bertindak seperti ini, tidak. Kita membaca peristiwa, kita membaca cerita, kita akan menemukan dengan sendirinya, oh ternyata menjadi seorang manusia seperti itu. Jadi the power of narration gitu ya, kekuatan sebuah narasi. Kan di Kak Sapri juga ini menyinggung juga
banyak hal-hal politik ya di puisinya, termasuk beberapa syair yang apa isinya itu tentang politik. Dan beberapa juga kan di resensi juga saya lihat bahan bacaan Kak Sapri ini kan juga tentang itu beberapa kayak Lutwak, Iya, iya. Edward Edward apa Edward lagi itu Kak? Banyak sekali Edward Edward yang Said. kita resensi. Iya, Edward Said, Edward Edward Said. Lutwak, Edward Pelingomang. Sudah 3 Edward. Nah, terhadap kacamata yang Kak Sapri dapatkan itu dalam memandang dunia politik yang saat ini terjadi itu bagaimana Kak? Ini sebagai anu saja, bukan untuk menggiring tapi sebagai wawasan saja. Iya, Perspektif. saya sebagai orang yang memilih, ya saya tetap ikut kontestasi dalam hal memilih. Tetapi saya tidak ingin terjebak dalam politik praktis, politik yang paling transaksional. Tidak, saya harus tetap Ya, memilih. Tapi pilihan saya cuma saya yang tahu. tidak harus diumbar atau mempengaruhi orang lain Iya, untuk tidak memilih harus dan diumbaran karena semua orang punya alasan kenapa dia memilih Vikram. Entah itu alasannya dari politik transaksional, politik praktis, praktisme, politik emosionalisme. Kalau misalnya kita punya kedekatan-kedekatan khusus, semua punya dan ya kita tidak mungkin mempengaruhi orang karena orang semua punya alasan kenapa dia memilih. Dan pilihan. saya pun misalnya ada orang yang datang ke saya sekarang untuk memengaruhi pikiran saya tidak akan berubah. Saya sudah punya pilihan sendiri jauh sebelum kontestasi itu berlangsung. Wow. Ya, ya, ya. Idealisme yang tetap menyala. Iya, meskipun ya begitulah sulit dirinya sekarang ini. Politik. Oke, ada pertanyaan? Ini juga Kak. Ya, Eh, kan kita hidup bukan hanya interaksi antara diri kita dengan diri kita sendiri, kemudian interaksi kemudian dengan orang lain, tapi juga kita punya interaksi dengan alam. Saya lihat beberapa vlog di YouTube-nya Kak Sapri ini juga sering mendaki juga atau sering ke pantai. ya, Mungkin eh, di tempat-tempat alam seperti itu sangat apa ya, sangat bagus mungkin menyusun syair-syair atau mungkin tiba-tiba ada inspirasi yang muncul di kepala ketika iya. berlibur. Eh, Bagaimana Kak? saya jarang sekali dan bahkan barangkali tak pernah menulis dalam keadaan menikmati suasana alam. Oh, jadi Iya, pas Kak. saya menikmatinya. Iya, pas kamu mungkin pulang, tapi pada saat itu tidak. Saya ingin menikmati betul-betul itu karena keheningan itu barang mahal, Fikram, kalau kita tinggal di kota. Iya, keheningan adalah Keheningan barang iya. yang mahal ketika di kota. Eh, Betul, kapan kebisingan di kali mana. terakhir Fikram mendengar kicau burung? Sering didengar. Kapan di? Karena pagi pasti tidur. Tidur. Pada saat kita bangun sudah banyak suara kendaraan. Iya, Kecuali belum tidur misalnya, lagi malam, nggak mungkin lah. iya, kecuali misalnya Saya kalau liburan ke Fikram, Karampuang mungkin. ya, atau Fikram pelihara burung, Sana. atau tetangganya Ya, pelihara burung. Nah, ya, ya, ya. tapi kalau kita ke alam, suara-suara itu, suara jangkrik, suara keheningan, suara desir itu kan, suara angin, suara laut, itu sesuatu yang sangat apa dia tuh masuk ke telinga tembusnya di hati. Wih, nggak Jadi keluar enak-enak sekali. sebelahnya. Makanya kalau saya biasa berenang, meskipun bukan perenang handal, berenang saya posisi Iya. paling yang saya suka itu mengapung dan kemudian menghadap ke langit. Hmm, Kan telinga kita tersumbat pernah oleh air. tidur. Iya, Iya, iya tidur. Jadi yang kita dengar hanya suara yang sangat dia tuh kayak semacam apa ya, cuman diri kita sendiri di situ, tidak ada yang lain. Jadi saya suka sekali posisi iya, begitu iya. di dalam berenang itu. Keheningan. Pernah mungkin ini punya hayalan terdampar di sebuah pulau sendirian. Iya. Iya kalau Nggak ada. hayalan sih Gimana sebenarnya. itu? Hidup. Saya orang paling suka berhayal sebenarnya, berimajinasi. Saya kan Iya. kerja jam siaran saya Fikram kan jam 6 pagi. Jam 6. Iya, sebelum jam 6 saya harus sudah di kantor untuk siaran. Oh,
Nah, jadi saya selalu menikmati suasana pergi ke kantor. Iya, masih sepi, Sama-sama sunyi masih jalan. iya, masih ada semburat cahaya kemerah-merahan baru mau naik matahari. Saya selalu nikmati itu setiap pagi. Jadi tidak terburu-buru ke kantor, pelan-pelan sampai ke kantor. Hmm, lewat arteri kan nih. Iya, lewat arteri. Kalau lewat jalan yang lain tambah jauh. Iya, alam ini juga penting sekali membentuk kejiwaan. Banyak teori juga yang membangun seperti itu. Dan Iya, mungkin dan berkontribusi juga terhadap pembentukan. saya pikir Fikram lebih tahu soal itu tentang kontribusi alam terhadap kejiwaan kita, toh? Tapi Kak Safri yang lebih banyak praktek mungkin terhadap Bukan, dengan alam iya. dan menikmati. Apalagi Ya, kan kadang juga biasa. kita perlu untuk menikmati hal-hal yang sederhana seperti itu, Ah, misalnya itu seperti kicauan tepat. burung, Saya sepakat keheningan. sekali sama Fikram. Eh, kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang besar dan jauh dan lupa untuk memikirkan hal-hal yang kecil dan sederhana. Itu penting. Misalnya, kapan kali terakhir kita makan dengan bapak sama ibu di meja makan pada saat makan malam? Hal-hal kecil, tapi kalau itu tidak kita pikirkan tuh apa di, misalnya kita terlalu memikirkan hal-hal besar, atau misalnya kapan kali terakhir kita bersenda gurau depan televisi bersama saudara. Kalau misalnya itu tidak pernah apa, berarti ada something lost, ada sesuatu yang hilang toh. Tapi kita tidak sadari, entah itu karena kesibukan kita. Kesibukan mengumpulkan uang atau apa, cari Iya, uang. betul sekali. Jadi kita apa ya? Pada saat di jalan dengan kendaraan yang kita pilih, kita selalu menatap garis finish. Sementara kita tidak pernah lihat ke kanan dan ke kiri apa yang sudah kita lewati. Betul, padahal itu juga penting sekali. Karena Siapa yang ada otak di kita di belakang finish, kita finish, mungkin finish, finish, yang akan betul. membantu. Siapa yang di belakang kita? Adakah kecelakaan tadi baru-barusan kita lewati? Karena kalau kita hanya memikirkan garis finish, kita akan ya pokoknya terus saja. Terus menuju ini. Mm-mm. Tujuan saja pandangannya. Iya, Betul. penting Maka dari sekali. itu saya bilang melamban bukan berarti tidak punya tujuan. Semut kan tetap berjalan meskipun dia lambat dan tetap sampai, Dan tetap hidup. tetap Itu hidup. Ya, lambat, saya itu lambat, tapi sampai dia. Jadi tidak hidup dalam ketergesaan. keaslian, kemudian menghargai hal-hal yang ada di sekitar kita dengan cara sederhana. Betul. Nah, itu dua hal yang penting malam ini saya dapatkan, dan mungkin teman-teman pendengar juga yang menyaksikan live Instagram ini. Banyak Iya. sekali yang banyak sekali mungkin yang hal-hal yang telah didapatkan dari sastra ini bagi Kak Sapri. Tapi intinya bahwa eh, apapun yang kita senangi kali, apapun yang kita sukai, jangan pernah takut untuk tenggelam dan memulai itu. Iya, Karena betul pasti sekali. akan menemukan manfaat walaupun terhadap versi kita masing-masing. Iya. Betul. Itu namanya kan pilihan toh. Pilihan. Pilihan yang Nah, kita kita ke pilih. sub temanya nih Kak. Iya. Sub tema kita ini kayaknya Eh. pamungkas. Oke, Kenapa? oke. Kalau kita lagi sakit hati atau lagi dilanda cinta atau lagi jatuh cinta, itu jiwa-jiwa penyair kita itu semakin ini jadi aktif. Makin Karena hidup. kan kita yang menguasai kata-kata begitu. Bagus Iya. kalau diarahkan ke hal-hal karya, tapi kalau hanya jadi status WA atau status ini, menurut saya energinya terbuang percuma. Itu bagaimana Kak? Silakan Kak. Saya memulainya dengan sebuah cerita. Jadi pernah ada asistennya Gus Dur yang bertanya sama Gus Dur, Gus, kok saya tidak bisa pernah menulis ini Gus? Kemudian apa Iya. yang dia bilang Gus Dur sederhana sekali, barangkali kau tidak pernah patah hati. Dari cerita itu, iya dari cerita seorang Abdurrahman Wahid ini Pak, orang yang sangat Iya. disegani dan juga orang yang bisa dijadikan panutan, itu bilang begitu. Artinya apa? Sederhananya barangkali kalau orang tidak mau menulis dan tidak tahu menulis, kasih patah hati beda dulu.
tes gitu, kita lihat sejauh apa dia mendalami kepatah hatiannya itu untuk menemukan sesuatu yang lain. Bayangkan nah kalau misalnya, iya, patah hati yang saya maksud adalah patah hati yang sampai ke dalam-dalamnya itu, Vikram, kayak semacam luka yang teriris kemudian ditaruhkan jeruk nipis itu, yang sakitnya bukan main, yang perih itu. Sakit itu yang saya maksud dapat mengubah kita. Kenapa? Kenapa orang misalnya tiba-tiba jadi penyair ketika sakit hati? Karena dia butuh jalan keluar. Dia butuh apa yang semua dia rasakan di dalam kepalanya, di dalam hatinya itu keluar, tersampaikan, tidak mau disimpan sendiri. Tersalurkan. Kalau kita memilih jalan untuk menyalurkannya dengan orang, misalnya kita curhat ke orang, kita kemampuan orang untuk menerima cerita kita sebatas untuk menerima. Dia mungkin memberikan masukan-masukan yang pasti kita dengar tapi kita langgar. Itu biasa orang curhat begitu. Maka minta curhatan, maka curhat dulu ini bro, begini, terus dikasih saran, oh iya kau harus begini. Oh iya siap bro, besok dia lakukan dan tidak dengar. Ternyata orang yang curhat itu butuh memang untuk kasih keluar cerita, dia tidak butuh nasihat. Nah, orang akan memilih jalan menyampaikan keresahan isi kepala dan hatinya itu melalui tulisan tadi. Makanya dia memilih kata-kata yang puitis, kata-kata yang paling dasar dengan metafora alam, misalnya bulan yang selama ini menyala dalam hati itu kini redup digantikan sama matahari terik. Atau misalnya kau yang selama ini menjadi sungai kini kau tinggallah tsunami, kayak gitu kan. Yang tadinya dia tenang, tiba-tiba dia menjadi bencana. Jadi orang tiba-tiba menguasai banyak metafora. Begitupun dengan orang yang jatuh cinta, Kak Adi. Betul sekali. Kurang lebih sama lah. Orang jatuh cinta kan kasmarannya luar biasa. Langsung dia bilang, ya kau ini adalah cahaya yang menerangi jalanku. Itu luar biasa sekali. Pakai agama, kayak iman, cahaya yang menerangi jalannya, luar biasa. Saking tingginya bahasanya tuh. Atau misalnya tiada lagi cinta selain dirimu, kayak gitu ya, biasa-biasa sekali. Aku adalah ranting yang patah yang kau ada itu yang biasa Vikram. Aku adalah ranting patah yang kau cangkok kembali. saking apa nih, saking dalamnya mungkin itu patah hatinya dan jatuh cintanya tuh. Jadi dia membuat hal-hal yang tadinya luar biasa di pikiran ini orang ini. Dan saya menemukan dunia itu dan ternyata saya sembuh dari pernah mengalami. Kalau saya tidak pernah mengalami, ya saya tidak pernah berada di live-nya Vikram ini sekarang. Ada puisi-puisi Sapri. Iya, tidak tidak mungkin ada itu. Oke, jadi itu lah. Sapri sendiri berapa kali jatuh cinta dalam hidup ini? Ini masuk dalam pembahasan kah? Ini berkali-kali kayaknya. Terlalu sekali karyanya yang ini. Tapi intinya adalah tidak semua hal bisa dipuisikan. Tidak semua hal, dalam artian kalau kita tidak rasa, buat apa kita bersusah payah untuk menuliskannya? Baik itu kondisi sosial, kondisi batin, sifatnya yang individual ataupun lebih-lebih ke orang banyak. Dia berpulang kepada perasaan kita. Jadi apa yang kita renungkan juga. Iya, apa yang kita renungkan, kontemplasi tak iya. Itu hasilnya dari itu tadi. Nah, kenapa kemudian saya menyukai untuk membuat kutipan? Jadi ini saya buka-bukaan ini sama Vikram di sini karena Vikram ini sebagai orang yang saya selalu apresiasi jalan-jalan dia pilih. Iya, jadi saya selalu suka berdiskusi dengan beliau, dengan Vikram. Sebenarnya kutipan-kutipan itu Vikram tuh dia fungsinya banyak untuk saya. Yang pertama dia semacam alarm. Jadi tulisan saya sudah kayak bikin kontrak dengan tulisan saya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu yang di luar koridor dari apa yang saya tulis,
Jadi kayak makasih ingat kak, masa tulis kau begitu, kau begini, Ya, itu yang ya, ya. pertama. Oke, Kemudian fungsi yang kedua dari kutipan-kutipan yang biasa saya tulis di Instagram itu adalah sebagai oke, bahan bahan dasar dasar. dari puisi. Jadi misalnya saya mau tulis tentang puisi ini, bahan dasarnya dari kutipan itu, entah dibuat dengan bagaimana Oh, modelnya. Saya bahan dasarnya di bahan situ, dasar. rasanya di situ. Oh, ya, 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 ya. Iya, jadi Oke. kenapa tidak kalimat-kalimat kunci itu, kutipan-kutipan itu saya ini saja, saya sebar saja ke sosial media tuh. Kalau ada yang suka, it's okay. Kalaupun tidak, ya dislike aja, tidak apa-apa. Saya Hmm. tidak menuntut apapun dari apa yang saya tulis. Saya tidak menuntut untuk misalnya dapat penghargaan A dan B. Karena Ya. itu menulis ya untuk diri saya perlu apa? Saya sakit, saya butuh sembuh. Obatnya itu menulis, khususnya Iya, iya. puisi. Tapi kalau misalnya diapresiasi ya kita patut bersyukur. Kemudian yang ketiga, Kak. Yang mana itu? Oh, yang ketiga. Ke Apa satu, tadi yang dua, ketiga? tiga. Iya. Eh, yang saya mau bilang yang ketiga adalah itu tidak diperuntukkan untuk menasehati orang lain. Hmm. Itu yang saya mau tekankan. Ya. Jangan sampai ada yang bilang, eh, apa karena saya tahu Fikram orang itu paling sulit dinasehati dan orang tidak suka dinasehati. Dinasehati dalam artian ya diceramahi. Iya. Dinasehati itu penting sebenarnya, tapi kalau dalam Menasehati ceramah, yang mau minta. dalam verbal ya, Ya. ceramah verbal maksud saya, itu kayak sulit diterima orang kecuali ceramahnya dalam bentuk nonverbal. Misalnya kalau dibilang eh, apa ya, ambil ambil sampah itu Safri, oh itu kotor sekali, ambil sampah itu pasti Iya. kayak kita apa tapi kalau misalnya dia bilang eh, saya lewat, dia tiba-tiba pungut sampah, dia kasih masuk sampah di tempatnya, itu lebih masuk, Itu lebih ngena. lebih ngena, lebih masa ini orang sudah tua ambil sampah Tapi kasih masuk di tempat sampah, sudah masih tahu aturan, kita ini yang masih muda tidak tahu aturan sama sekali kayak gitu. Jadi itu hmm, kutipan-kutipan itu ya tidak diperuntukkan untuk siapapun sebenarnya kecuali untuk diri sendiri. adapun Kalaupun yang ada yang merasa satu terwakilkan, merasa terwakilkan, ya itu tidak apa-apa juga. nggak apa-apa juga It's ya okay gitu, juga. itu kayak juga. Oke, yang keempat, Kak, ada? Yang keempat apa di itulah dulu tiga. Siapa tahu ada tuh Ya. teman-teman yang ingin bertanya. Oh, kayaknya tinggal 1 menit ini, Kak. Oh Asik ya, oke oke. sekali dan hanya butuh beberapa menit dan live Instagram hanya dibatasi 1 jam. Oke, sukses Oke, buat mungkin Medan Vikram. cukup sekian dulu, Kak. Terima kasih banyak Ya, atas kesediaannya berbagi di konten menggelitik otak. Sampai jumpa lagi di apa perbincangan berikutnya yang lebih asik lagi. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum ya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.